Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen siapa saja yang hadir pada pembelajaran pada hari ini. Silakan mengucapkan hadir apabila namanya dipanggil. Destianti Sulistyawati. Hadir, Ibu. Dima Fadia. Hadir, Bu. Salsabila Indah. Hadir, Bu. Tri Septiani. Hadir, Bu. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi hari ini, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu trigonometri? Saya, Bu. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Apa yang dijelaskan oleh Ibu itu sudah betul. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Sekarang kita akan belajar mengenai trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonometri dua kata, yaitu trigono yang berarti segitiga dan metri yaitu ilmu kur. Jadi trigonometri merupakan ilmu kur segitiga. Perbandingan trigonometris di suatu sudut pada segitiga siku-siku. Seperti pada gambar, terhadap sudut alfa, sisi A disebut sisi siku-siku di depan sudut alfa, sisi B disebut sisi siku-siku di dekat atau berimpit sudut alfa. Berdasarkan keterangan sebelumnya, didefinisikan 6 perbandingan trigonometri terhadap sudut alfa sebagai berikut. 1. Sin alfa sama dengan panjang sisi siku-siku di depan sudut A dibagi panjang hipotenusa, yaitu sama dengan A per C. 2. Cos alfa sama dengan panjang sisi siku-siku di dekat atau berhimpit sudut A dibagi panjang hipotenusa, yaitu B per C. 3. Tan alfa yaitu sama dengan panjang sisi siku-siku di depan sudut A dibagi panjang sisi siku-siku di dekat sudut A, sama dengan A per B. Dan yang keempat, kosekant A sama dengan panjang hipotenusa dibagi panjang sisi siku-siku di depan sudut A sama dengan C per A. Yang kelima, sekant A sama dengan panjang hipotenusa dibagi panjang sisi siku-siku di depan sudut A sama dengan C per B. Dan yang keenam, kotangan A panjang panjang sisi siku-siku di dekat sudut A dibagi panjang sisi siku-siku di depan sudut A sama dengan B per A. Dari perbandingan tersebut dapat pula ditulis rumus tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa dan kotangan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Kemudian secant alfa sama dengan 1 per cos alfa dan cosecant alfa sama dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya ada sudut-sudut istimewa trigonometri. Untuk sin alfa, pada sudut 0 derajat sama dengan 0, pada sudut 30 derajat yaitu setengah, pada sudut 45 derajat yaitu setengah akar 2, pada sudut 60 derajat yaitu setengah akar 3, dan pada 90 derajat 1. Sedangkan untuk cos alfa, pada 0 derajat 1, 30 derajat setengah akar 3,
pada 45 derajat setengah akar 2, pada 60 derajat setengah, dan pada 90 derajat 0. Untuk tan alfa, untuk 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat sepertiga akar 3, untuk 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, dan 90 derajat tak terhingga. Tanda 6 perbandingan pada setiap kuadran. Untuk sin, kuadran 1 positif, kuadran 2 positif, kuadran 3 dan 4-nya negatif. Untuk cos, kuadran 1 positif, 2 dan 3 negatif, dan 4-nya positif. Untuk tan, kuadran 1 dan 3-nya positif, dan kuadran 2 dan 4-nya negatif. Untuk kosekant, kuadran 1 dan 2 positif, kuadran 3 dan 4 negatif. Untuk sekant, kuadran 1 dan 4 positif, kuadran 2 dan 3 negatif. Untuk kotangan, kuadran 1 dan 3 positif, kuadran 2 dan 4 negatif. Selanjutnya ada persamaan trigonometri fungsi sinus. Dalam derajat, sin X sama dengan sin alfa dengan X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X2 sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K, bilangan bulat. Dalam radian, sin X sama dengan sin alfa, X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, X2 sama dengan I min alfa ditambah K dikali 2pi. Persamaan trigonometri fungsi kosinus. Dalam derajat, cos X sama dengan cos alfa. X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan untuk X2-nya sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Bentuknya dalam radian, cos X sama dengan cos alfa, X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, X2-nya min alfa ditambah K dikali 2pi. Persamaan trigonometri fungsi tangan. Dalam derajat, tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Dalam radian, tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Fungsi identitas trigonometri. Yang pertama ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ada tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Yang ketiga ada kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Aturan sinus. Untuk aturan sinus pada segitiga, A sama dengan, untuk yang pertama ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan kosinus. Yang pertama ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali cos A. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali AC dikali cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Sekian materi mengenai trigonometri untuk pembelajaran pada hari ini. Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan beberapa soal yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya itu, kelompok pertama yaitu ada Destianti dan juga Dima Fadia, dan kelompok kedua ada Tri Septiani dan juga Salsabila. Silahkan kalian diskusikan di dalam breakout room selama 10 menit. Kelompok 1 akan masuk pada room 1 dan kelompok 2 pada room 2. Nanti setelah mendiskusikannya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Setelah berdiskusi, sekarang kalian akan memaparkan hasil dari diskusi kalian. Untuk kelompok 1, dipersilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
kelompok 1, yaitu saya sendiri Destianti Sulistiawati dan rekan saya Dima Fadia. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, untuk jawabannya cos X adalah setengah, yaitu jadi cosnya adalah 60 derajat. Kemudian ada beberapa kemungkinan 1, yaitu X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya 0 diperoleh X-nya adalah 60 derajat. Kita simbolkan M atau memenuhi. Untuk K-nya 1 diperolehnya X-nya 420, itu tidak memenuhi. Kemudian untuk kemungkinan kedua, X sama dengan minus 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya adalah minus 60 derajat, itu tidak memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 1 diperoleh X-nya adalah 300 derajat, itu memenuhi. Dan jika K-nya 2 diperoleh X-nya adalah 660 derajat, itu tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan adalah 60 derajat, 300 derajat. Sekian dari kelompok 1, apa ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Hasil dari pekerjaan oleh kelompok 1 sudah benar. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 silahkan memaparkan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Tri Septiani, dan rekan saya yaitu Salsabila Indah Afiani. Nilai X yang memenuhi persamaan tan 2X sama dengan 1/3 akar 3 untuk X kurang dari 0 derajat lebih dari sama dengan 270 derajat adalah, untuk menjawabnya itu tan 2X sama dengan 1/3 akar 3 sama dengan tan 30 derajat. Nah, dengan demikian ditulis 2X sama dengan 30 derajat ditambah K 180 derajat, maka X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Nah, untuk kemungkinan K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 15 derajat, maka memenuhi. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 105 derajat, juga memenuhi. Untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 195 derajat, maka memenuhi. Dan untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 285 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan adalah 15 derajat, 105 derajat, 285 derajat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Septi. Hasil diskusi dari kelompok 2 juga sudah benar. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan mengenai materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Silakan Salsabila. Baik, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Fungsi trigonometri umumnya didefinisikan sebagai hasil bagi antara dua sisi kanan segitiga sehubungan dengan sudut mereka. Dan ada 6 fungsi trigonometri dasar. Ada sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan, dan kosekan. Terima kasih Salsabila atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui WhatsApp grup ataupun secara pribadi kepada Ibu. Apabila ingin membaca kembali materi yang disampaikan pada hari ini, silahkan dilihat pada Schoology-nya. Dan juga link video dari recording pembelajaran pada hari ini juga akan Ibu kirimkan ke dalam grup WA
kelas yang ada di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.